Kita akan lanjutkan dengan meninjau medan magnet di titik P yang berjarak A dari suatu kawat lurus yang sangat panjang yang dialiri arus listrik. Jadi pertama kita tentukan elemen panjang ds, yang itu adalah dx pada arah minus I topi. Kemudian posisi titik P dari elemen panjang ds ini, yakni R vektor itu adalah R cosinus theta pada arah I ditambah dengan R sinus theta pada arah J. Sehingga R top itu adalah vektor R dibagi dengan panjangnya R, dan A itu adalah R sinus theta. Sehingga kita bisa dapatkan medan magnet di titik P itu sebagai Km, I ds cross R dibagi dengan R kuadrat, dan jika kita masukkan besarnya elemen ds dan ungkapan untuk R topi, kita akan dapatkan bahwa dB itu adalah Km dikalikan dengan I dx sinus theta dibagi dengan R kuadrat pada arah minus K topi atau pada arah sumbu Z negatif masuk bidang gambar. Sehingga besarnya dB itu adalah Km dikalikan dengan I dx sinus theta dibagi dengan R kuadrat. Kita bisa gunakan informasi bahwa A sama dengan R sinus theta ini untuk mengganti 1/r kuadrat menjadi sinus kuadrat theta per A kuadrat. Sehingga ungkapan dB ini dapat dituliskan ulang menjadi mu 0I per 4pi dikalikan dengan sinus pangkat 3 theta per A kuadrat dx. Kemudian untuk mengubah dx ini menjadi d theta, kita bisa gunakan informasi bahwa tangen theta itu sama dengan A dibagi dengan X. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa dx itu adalah minus A per sinus kuadrat theta d theta. Karena dx ini adalah minus A per sinus kuadrat theta d theta, maka sinus pangkat 3 theta per A kuadrat dx ini kita bisa tuliskan ulang sebagai minus sinus theta per A d theta. Sehingga ungkapan untuk dB bisa kita peroleh sebagai minus mu 0I per 4pi sinus theta per A d theta. Sehingga besarnya medan di titik P kita bisa dapatkan B itu sebagai integral dB, yakni mu 0I per 4pi A integral minus sin theta d theta, di mana theta itu dari pi, jadi dari sebelah kanan sana sangat jauh, hingga 0, yakni di sebelah sana, sebelah kiri sangat jauh. Sehingga jika kita lakukan batas-batas integralnya, kita akan dapatkan bahwa besarnya medan magnet di titik P itu adalah mu 0I per 2pi A pada arah minus K. Sehingga jika kawat berarus listrik itu sangat panjang, besar medan magnet itu hanya ditentukan oleh kuat arus I dan jarak titik dari kawat, yakni A. Kita bisa perluas analisis kita untuk kawat lurus yang panjangnya itu berhingga. Tadi untuk kawat yang sangat panjang kita dapatkan bahwa kuat medan magnet di titik P itu adalah mu 0I per 2pi A pada arah minus K. Nah, jika panjang kawat itu berhingga, maka kita akan dapatkan bahwa medan magnet pada titik A itu kita bisa lakukan mu 0I per 4pi A integral dari minus sin theta d theta, di mana batas integralnya itu dari theta 1 sampai dengan theta 2. Sehingga kita bisa lakukan batas-batas integrasinya dan kita peroleh bahwa kuat medan di titik P itu adalah mu 0I per 4pi A dikalikan dengan cosinus theta 2 dikurangi dengan cosinus theta 1 pada arah minus K. Sekarang kita akan meninjau gaya antara dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik yang arahnya itu sama dan terpisah sejauh D. Maka medan magnet akibat kawat yang pertama ini besarnya adalah mu 0 I1 dibagi dengan 2 pi D, dan di posisi kawat kedua ini arahnya minus K topi atau masuk bidang. Maka gaya magnet yang dirasakan oleh kawat yang kedua ini, yakni F2 sama dengan I2 dikalikan dengan L cross B, medan magnet akibat kawat pertama, itu besarnya adalah mu 0 I1 I2 dikalikan dengan L dibagi dengan 2 pi D pada arah minus I, atau kawat yang kedua ini tertarik menuju kawat yang pertama. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan bahwa gaya magnet pada kawat pertama akibat medan yang diakibatkan oleh kawat kedua itu adalah mu 0 I1 I2 dikalikan dengan L dibagi dengan 2 pi D pada arah I, sehingga kawat satu itu tertarik menuju kawat yang kedua.
Jika arah arus pada kedua kawat itu berlawanan arah, kita bisa lakukan analisa yang sama dan kita dapatkan bahwa kawat yang kedua itu menjauhi kawat yang pertama. Dan kawat yang pertama itu menjauhi kawat yang kedua. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika terdapat dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik dan terpisah sejauh D, maka jika arah arusnya itu sama, mereka berdua akan saling tarik-menarik. Namun, jika arah arusnya itu berlawanan, akan terjadi gaya tolak-menolak dengan besar gaya persatuan panjang itu, F1 dibagi dengan L, itu sama dengan F2 dibagi dengan L, yang besarnya adalah mu0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi D.